Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang aktiva tetap. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tentang aset tetap. Dan antara lain yang pertama yaitu pengertian dan jenis-jenisnya, yang kedua ada pencatatan dan pengelompokannya, dan yang ketiga cara-cara memperoleh aset tetap. Keempat ada penyusutan. Nanti di penyusutan akan ada beberapa macam metode. Dan yang kelima adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aset tetap. Oke. Saya di sini ingin menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian aset tetap dan jenis-jenisnya. Apa sih itu aset tetap? Aset tetap adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Baiklah. Kalau ditanya apa itu aktiva tetap berwujud? Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Oke. Jelaskan tentang poin kedua. Ya, di sini tentang pencatatan pengakuan aset tetap. Biaya yang diperoleh oleh aset tetap harus diakui sebagai aktiva dan dijelaskan sebagai hal-hal berikut. Besaran kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Biara perolehan aset yang diukur sebagai secara handal. Aktiva. Pengelompokan aktiva tetap itu bisa berupa jenis seperti kendaraan, mesin, bangunan, tanah. Dari berbagai jenis tersebut, aktiva tetap demikian perusahaan untuk ditunjukkan akuntansinya dalam dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini ada kelompok-kelompoknya nih, terbagi 3. Saya jelasin satu dulu. Kelompok aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Yang dimaksud dengan aktiva umurnya tidak terbatas itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti tanah, tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian dan lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Nah, aktiva tetap jenis ini adalah aktiva tetap yang dapat digunakan secara terus-menerus selama perusahaan menghendaki tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. Nah, poin lanjut. Kelompok yang kedua, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lainnya yang sejenis seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan aktiva tetap kelompok 2 adalah jenis aktiva tetap yang dimiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang tak terbatas. Lanjut. Kelompok ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat digantikan jenis lainnya. Di sini contohnya seperti tanah, pertambangan, dan hutan. Kelompok aktiva tetap yang Pembahasan selanjutnya, pembahasan ketiga, cara-cara memperoleh aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tetap tersebut. Cara perolehannya berikut ini. A. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain. B. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan perolehan melalui pertukaran. Perolehan melalui pertukaran
dapat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang kedua, aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang ketiga, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Keempat, banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau sering disebut TT atau tukar tambah, di mana aktiva tetap lama yang digunakan sebagai pembayaran. Pembahasan selanjutnya, pembahasan materi 4. Penyusutan aset tetap. Semua jenis aset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian, kekuasaan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketertinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan atau depresiasi. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun. Terdapat beberapa metode untuk menghitung penyusutan aset tetap berwujud. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. A. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. B. Taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lama jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, taksiran manfaat dinyatakan dalam tarif penyusutan. Kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan aset tetap. Berikut beberapa kegiatan atau aktivitas yang bisa terjadi pada saat aktivitas tetap digunakan. A. Pemeliharaan atau maintenance. Aktivitas tetap adalah suatu tindakan yang bertujuan hanya untuk membuat aset tetap berfungsi normal seperti biasanya, dan segala bentuk pengeluaran sebaiknya dijadikan biaya atau dibebankan di periode pada saat biaya maintenance dikeluarkan. B. Perbaikan aktiva tetap atau repair. Perbaikan repair merupakan aktiva atau tindakan atas aktiva tetap di mana aktivitas ini lebih besar daripada aktivitas pemeliharaan maintenance. Jika aktiva tetap tersebut dapat berfungsi secara maksimal apabila dilakukan tindakan perbaikan atau repair terlebih dahulu di mana ada bagian atau komponen pada aktiva tetap tersebut menurun fungsinya tetapi masih belum diperlukan pergantian menyeluruh atas aktiva tetap tersebut. C. Pergantian komponen aset. Pergantian komponen aktiva tetap sudah jelas maksudnya aktivitas penggantian satu atau beberapa komponen dari aset tetap. D. Pengangkatan kapasitas. Perusahaan yang sedang bertumbuh dan berkembang biasanya jumlah produksinya juga meningkat. Akibatnya perusahaan mau tak mau melakukan pengingkatan kapasitas atau upgrade terhadap aset tetap yang digunakan, apakah itu gudang, mesin, tanah, atau apapun itu sumber daya yang menghasilkan terhadap pertumbuhan perusahaan. Jika terjadi upgrading terhadap aktiva tetap, hal ini akan menimbulkan pengeluaran yang cukup bernilai material bagi perusahaan. E. Turun mesin atau overhaul. Turun mesin atau overhaul akan dialami oleh aset tetap tipe mesin atau aktivitasnya menggunakan mesin. Contohnya mobil, mesin produksi, mobil atau kendaraan lainnya, dan peralatan yang berhubungan dengan produksi. Aktiva mengalami turun mesin jika untuk bisa membuat suatu aset berfungsi dengan baik diperlukan pembongkaran hampir menyeluruh pada komponen utama dari aktiva tetap tersebut, lalu dilakukan pemasangan kembali. Pada saat tadi adalah penjelasan yang telah dilakukan oleh saya dan teman-teman saya. Penjelasan tentang poin pertama sampai poin terakhir itu poin kelima. Terima kasih telah
menonton video ini. Maaf jika ada salah-salah kata atau bahasa yang kurang dimengerti. Dan terima kasih.